Subhanallah, niat membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umair bin Wahb justru memeluk Islam. Begini kisahnya. Salah seorang pahlawan dalam memerangi kaum Quraisy adalah Umair bin Wahb al-Jumani. Ketika terjadi perang Badar, dia menjadi salah satu komandan pasukan dan sempat memperingati mundur kepada Abu Jahal yang menjadi komandan pasukan tertinggi. Namun saran dari Umair diabaikan oleh Abu Jahal. Akan tetapi, setelah kekalahan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar, jiwa kepahlawanan Umair seakan terganggu. Karena hal tersebut, dia pernah sempat sesumbar untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun karena keadaannya yang miskin, hutangnya yang melilit, dan kewajibannya menanggung kehidupan keluarga, membuatnya mengurungkan niat tak terpuji itu. Pada saat mendengar perkataan Umair, Safwan bin Umayyah yang ayahnya tewas di perang Badar, yaitu Umayyah bin Khalaf, bekas tuan dari budak Bilal bin Rabah, melakukan pertemuan rahasia dengan Umair bin Wahb di sebuah tempat sepi, yaitu dekat batu besar. Dia memberikan penawaran kepada Umair bin Wahb untuk membalaskan dendam untuk membunuh Rasulullah SAW. Dia diiming-imingi mendapatkan beberapa hal. Di antaranya adalah perjalanannya ke Madinah akan dibiayai, hutang-hutangnya dilunasi, dan kehidupan keluarganya akan dijamin. Kemudian Umair bin Wahb setuju dengan penawaran tersebut. Akhirnya Umair bin Wahb berangkat ke Madinah dengan pedang terhunus. Setibanya di Madinah, Umair bin Khattab yang mengetahui kedatangannya kemudian melaporkannya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, musuh Allah Umair bin Wahb datang. Izinkanlah saya membunuhnya. Akan tetapi Rasulullah SAW melarang Umar bertindak apapun. Namun begitu, dia sendiri yang menyambut Umair dan sambil berpesan kepada orang-orang Ansor, waspadalah terhadap lelaki keji ini, bawalah dia kepada Rasulullah SAW. Sesampainya di hadapan Rasulullah SAW, beliau langsung bersabda, "Wahai Umair, untuk apa engkau datang kemari?" Kala itu Umair mencoba mengelabui Rasulullah SAW. Dia beralasan bahwa kedatangannya untuk menebus tawanan yang ditahan pasukan Muslim di perang Badar. Soal pedangnya yang terhunus, dia mengatakan hanya karena lupa saat turun dari kendaraannya tadi. Namun Rasulullah SAW terus mendesak dengan bersabda, "Jujurlah, apa yang membawamu kemari?" Umair masih bertahan dengan alasannya soal tawanan itu, dan Rasulullah SAW bersabda, "Lalu apa yang dijanjikan Safwan bin Umayyah di dekat batu itu?" Pertanyaan itu membuat Umair bin Wahb terkejut dan berkata, "Dia tidak menjanjikan sesuatu pun." Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah engkau menyanggupi untuk membunuhku? Dengan imbalan dia akan membayar hutang-hutangmu dan menjamin kehidupan keluargamu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mencegah niatmu itu." Umair berkata seakan tak percaya, "Demi Allah, saat itu tidak ada orang lain selain aku dan Safwan. Sungguh benar apa yang engkau katakan. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya." Atas keislamannya Umair itu, Rasulullah SAW sangat gembira dan berkata pada para sahabatnya, "Ajarilah saudaramu ini Al-Quran dan lepaskanlah tawanan yang dia inginkan." Di waktu yang sama di kota Mekah, Safwan bin Umayyah sudah menggembar-gemborkan rencananya kepada penduduk Mekah dan selalu menanyakan kepada orang-orang yang datang atau lewat dari Madinah,
Namun dia kecewa ketika berita yang didengarnya bukan tentang terbunuhnya Rasulullah SAW, melainkan masuk Islamnya Umair bin Wahb. Setelah kembali ke Mekah, Umair justru menjadi pendakwah Islam dan tidak ada orang kafir Quraisy yang berani menghalanginya. Hingga kemudian dia memutuskan untuk berhijrah ke Madinah bersama banyak sekali orang Quraisy yang telah masuk Islam karena ajakannya. Kemudian setelah peristiwa Fathul Makkah, Umair bin Wahb lah yang mengajak Safwan bin Umayyah kembali ke Mekah setelah dia berniat akan melarikan diri ke Yaman. Walau bagaimanapun, Umair merasa bahwa keislamannya tidak lepas dari peran sahabatnya tersebut. Kendati saat itu dengan niat yang salah, Umair ingin Safwan merasakan kenikmatan di dalam Islam, seperti halnya dia telah merasakannya. Hingga setelah perang Hunain, Safwan bin Umayyah memeluk Islam. Subhanallah.